Tanggal gajian sering terasa seperti oase yang cepat mengering. Notifikasi transfer masuk memberi rasa lega sesaat, namun hanya bertahan kurang dari sehari. Setelah itu, uang tersebut langsung berpindah tangan ke berbagai kewajiban yang sudah lama mengantre. Tagihan listrik, cicilan, pulsa, dan kebutuhan dapur membuat rasa manis itu lenyap sebelum sempat dinikmati sepenuhnya. Ada momen sunyi ketika kita menatap aplikasi bank, melihat angka saldo menyusut drastis tanpa perlawanan. Cicilan motor terpotong otomatis, kontrakan menagih tepat waktu, biaya sekolah anak tidak bisa ditunda, ruang bernapas di akhir bulan makin sempit, seolah hidup hanya diatur oleh tanggal dan nominal. Di luar rumah, kita tetap tersenyum. Di kantor atau lingkungan sekitar, kita tampil seolah semua baik-baik saja. Padahal di dalam kepala, ada kecemasan yang terus berputar, menghitung hari menuju gajian berikutnya, sambil berharap tidak ada kejadian tak terduga yang memaksa pengeluaran tambahan. Tubuh ikut lelah oleh rutinitas. Bangun pagi, menempuh perjalanan jauh, pulang saat hari gelap, lalu mengulang pola yang sama keesokan harinya. Ironisnya, kenaikan gaji tahunan sering kalah cepat dibanding lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar, membuat kerja keras terasa seperti berlari di tempat. Saat malam tiba dan suasana lebih tenang, keraguan muncul tanpa diundang. Pertanyaan tentang masa depan datang bertubi-tubi. Apakah hidup akan terus berada di lingkaran antara lembur dan hutang yang tak kunjung habis? Pikiran ini sering hadir diam-diam, tapi berat rasanya. Kita sadar menabung saja tidak lagi cukup menghadapi inflasi, namun energi terasa habis, waktu terkuras pekerjaan utama, dan ide mencari tambahan penghasilan terasa mustahil, bukan karena tidak mau, tapi karena merasa sudah terlalu lelah untuk memulai sesuatu yang baru. Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian, aset yang sudah menempel pada diri kita sendiri. Sesuatu yang digunakan setiap hari, namun belum pernah benar-benar dilihat sebagai sumber nilai ekonomi yang nyata. Banyak orang terjebak pada pemahaman bahwa menambah penghasilan selalu identik dengan menambah jam kerja fisik. Bayangan mencari uang tambahan sering langsung mengarah ke pekerjaan yang menguras tenaga, pulang lebih malam, tubuh makin lelah, sementara hasilnya belum tentu sepadan dengan energi yang terkuras. Rutinitas kerja kantoran perlahan membentuk ilusi yang berbahaya. Kita terbiasa menjalankan peran kecil dalam sistem besar, mengerjakan bagian yang sama setiap hari, sampai lupa bahwa sebenarnya kita memiliki keahlian spesifik yang bernilai di luar struktur perusahaan tempat kita bekerja. Rasa jenuh sering dianggap sebagai masalah pribadi, padahal itu sinyal. Bertahun-tahun mengerjakan hal yang sama membuat kita merasa stagnan. Tanpa sadar pengalaman tersebut justru sangat berharga bagi orang lain yang baru berada di titik awal perjalanan mereka. Kesalahan umum lainnya adalah menganggap keahlian yang bisa menghasilkan uang harus terlihat rumit dan bergengsi. Banyak orang menunda melangkah karena merasa tidak punya sertifikat mahal atau kemampuan teknis tingkat tinggi, padahal pasar sering mencari solusi yang sederhana dan bisa langsung dipakai. Budaya kerja di Indonesia juga ikut memperkuat jebakan ini. Loyalitas sering dimaknai secara keliru, seolah mencari penghasilan di luar gaji tetap adalah bentuk pengkhianatan. Akibatnya, banyak orang memendam potensi karena takut dianggap tidak bersyukur atau tidak setia. Akhirnya kita berada di zona nyaman yang sebenarnya tidak nyaman. Takut mencoba hal baru karena merasa tidak punya modal uang, padahal yang paling dibutuhkan justru jam terbang, pengalaman nyata, dan keberanian kecil untuk menguji kemampuan sendiri di luar rutinitas. Di titik ini, penting untuk menyadari satu hal mendasar. Gaji bulanan sejatinya adalah bayaran atas waktu yang kita tukarkan, bukan atas potensi penuh dari keahlian yang kita miliki. Selama potensi itu tidak dimanfaatkan, nilainya akan terus tertinggal. Selama ini banyak orang mendefinisikan keahlian secara sempit, seolah hanya yang berasal dari gelar akademis atau sertifikat resmi yang layak dihargai. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, keahlian justru sering hadir dalam bentuk kemampuan praktis
yang mampu menyelesaikan masalah nyata di sekitar kita. Ada begitu banyak keahlian tersembunyi yang kerap diremehkan karena dianggap biasa. Mengelola administrasi dengan rapi, merapikan laporan, bernegosiasi dengan supplier, atau memperbaiki barang rusak, semua itu adalah kemampuan yang dibutuhkan, namun jarang disadari nilainya oleh pemiliknya sendiri. Pengalaman bekerja bertahun-tahun di satu bidang juga sering dianggap sebagai rutinitas kosong, padahal pengetahuan mendalam tentang alur kerja, kesalahan umum, dan solusi praktis dalam sebuah industri adalah harta karun bagi orang lain yang belum pernah masuk ke dunia tersebut. Coba perhatikan lingkungan terdekat. Hal-hal yang sering ditanyakan atau dimintai bantuan oleh teman, rekan kerja, atau keluarga adalah petunjuk paling jujur tentang keahlian yang kamu miliki. Orang jarang meminta tolong pada sesuatu yang tidak mereka anggap bernilai. Dalam konteks Indonesia, kemampuan berkomunikasi dengan baik dan membangun rasa percaya seringkali lebih menentukan daripada keahlian teknis yang tinggi. Orang cenderung memilih bekerja sama dengan yang bisa diajak bicara, dipahami, dan konsisten, meski kemampuannya tidak paling sempurna. Hobi dan aktivitas di waktu luang juga layak dilihat ulang. Banyak hal yang dilakukan tanpa beban justru memiliki pasar yang membutuhkan solusi cepat dan praktis, terutama bagi mereka yang tidak punya waktu atau ingin hasil yang langsung terasa. Keahlian sejatinya bukan tentang menjadi yang terbaik di dunia. Cukup berada beberapa langkah lebih maju dari orang lain, sudah cukup untuk membantu, memberi solusi, dan menciptakan nilai. Disitulah keahlian mulai berubah menjadi peluang nyata. Untuk memahami mengapa orang mau membayar, kita perlu melihat cara berpikir konsumen secara jujur. Di Indonesia, banyak orang lebih menghargai kemudahan, kecepatan, dan rasa aman dibanding proses yang terlalu rumit. Selama sebuah solusi bisa dipercaya dan mengurangi beban mereka, harga seringkali bukan masalah utama. Uang tidak berpindah karena kata-kata manis, tetapi karena masalah yang benar-benar teratasi. Fokus utama bukan pada menjual diri, melainkan pada membantu. Ketika solusi terasa relevan dan nyata, transaksi terjadi secara alami tanpa perlu dorongan berlebihan. Keahlian sederhana akan terlihat bernilai jika dikemas dengan jelas, menjelaskan apa yang dikerjakan, bagaimana prosesnya, dan hasil apa yang bisa diharapkan membuat calon klien merasa lebih tenang. Kepastian inilah yang sering dicari, bukan janji berlebihan. Banyak keluarga kelas menengah di kota besar rela membayar demi menghemat waktu. Jadwal yang padat membuat mereka memilih menyerahkan urusan tertentu kepada orang yang lebih paham, selama hasilnya bisa diandalkan dan tidak merepotkan. Reputasi memiliki peran besar. Di lingkungan Indonesia, kejujuran dan konsistensi membangun kepercayaan jauh lebih kuat daripada promosi besar-besaran. Rekomendasi dari mulut ke mulut sering menjadi penentu keputusan, bahkan sebelum orang melihat harga. Contoh nyatanya ada di sekitar kita. Jasa penyusunan laporan keuangan untuk usaha kecil, perbaikan alat rumah tangga, hingga pendampingan belajar secara personal, semuanya berangkat dari kebutuhan sederhana yang terus berulang. Menetapkan harga adalah soal menghargai diri sendiri. Harga yang wajar mencerminkan kualitas dan tanggung jawab tanpa harus terjebak perang murah yang justru mengikis nilai keahlian dan melelahkan dalam jangka panjang. Memulai penghasilan tambahan tidak harus dilakukan dengan langkah ekstrem. Pekerjaan utama masih menjadi sumber napas finansial, sehingga keputusan untuk membangun usaha berbasis keahlian sebaiknya dilakukan secara bertahap tanpa terburu-buru mengambil risiko yang bisa mengguncang kestabilan hidup. Pengaturan waktu menjadi kunci utama. Tambahan penghasilan seharusnya tidak mengorbankan kesehatan dan hubungan keluarga. Jadwal yang manusiawi membantu menjaga energi tetap utuh, sehingga proses membangun sesuatu baru tidak berubah menjadi sumber tekanan baru. Di era sekarang, alat paling sederhana sudah cukup untuk memulai.
Smartphone dan media sosial bisa menjadi etalase layanan tanpa perlu modal besar. Informasi yang jelas dan konsisten jauh lebih penting daripada tampilan yang mewah atau janji yang berlebihan. Saat penghasilan tambahan mulai masuk, godaan untuk meningkatkan gaya hidup sering muncul. Di fase ini, disiplin menjadi penentu. Uang yang datang sebaiknya diputar kembali untuk meningkatkan kualitas keahlian, alat kerja, atau sistem agar hasilnya lebih berkelanjutan. Perjalanan ini tidak selalu mulus. Penolakan dan perkembangan yang lambat di bulan-bulan awal adalah bagian dari proses. Mengelola mental menjadi sama pentingnya dengan mengelola keuangan, agar langkah kecil tetap terasa berarti. Integritas perlu dijaga dengan serius. Pekerjaan sampingan tidak boleh mengganggu tanggung jawab di pekerjaan tetap. Kepercayaan yang dibangun di kedua sisi adalah fondasi agar sumber penghasilan bisa berjalan berdampingan tanpa saling merusak. Segala sesuatu sebaiknya divalidasi secara perlahan, mulai dari klien pertama, memperbaiki cara kerja, hingga membangun sistem yang lebih rapi. Semua dilakukan bertahap. Pendekatan ini memberi ruang belajar tanpa tekanan berlebihan. Salah satu hambatan terbesar justru datang dari dalam diri sendiri. Rasa malu dan gengsi sering muncul saat harus menawarkan keahlian secara mandiri. Banyak orang Indonesia terbiasa menunggu diminta, sehingga langkah aktif mempromosikan kemampuan terasa canggung dan tidak nyaman. Tekanan juga datang dari lingkungan terdekat. Komentar bernada meremehkan atau mempertanyakan sering muncul, bukan karena niat buruk, tetapi karena mereka tidak memahami arah jangka panjang yang sedang dibangun. Jika tidak disaring dengan baik, suara-suara ini bisa mengikis keyakinan perlahan. Ada pula perasaan tidak enak hati ketika harus menagih pembayaran, terutama kepada kenalan atau teman. Padahal jasa sudah diberikan secara profesional. Ketidakmampuan memisahkan hubungan pribadi dan urusan kerja sering membuat kelelahan emosional yang tidak perlu. Banyak ketakutan yang sebenarnya bukan soal gagal, melainkan takut dinilai. Takut terlihat berbeda, takut dianggap aneh, atau takut tidak sesuai ekspektasi orang lain. Ironisnya, pandangan orang-orang ini tidak akan membantu membayar cicilan atau kebutuhan hidup di akhir bulan. Di fase ini, lingkungan pendukung menjadi sangat penting. Berada di sekitar orang-orang dengan frekuensi pertumbuhan yang sama, membantu menjaga perspektif tetap sehat. Dukungan semacam ini memberi ruang untuk belajar tanpa rasa dihakimi. Stres dan kelelahan perlu dikelola dengan cara yang manusiawi. Menghargai hasil kecil sebagai kemenangan adalah cara menjaga motivasi tetap hidup. Setiap langkah maju, sekecil apapun, layak diakui sebagai progres nyata. Pada akhirnya, mencari penghasilan tambahan secara halal adalah bentuk tanggung jawab, bukan keserakahan. Ini adalah upaya melindungi keluarga dari ketidakpastian, sekaligus memberi diri sendiri kesempatan untuk hidup dengan lebih tenang dan bermartabat. Langkah pertama selalu dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Luangkan waktu untuk menulis daftar keahlian, pengalaman, dan hal-hal yang selama ini bisa kamu lakukan tanpa berpikir panjang. Dari situ, pilih yang paling mungkin dikonversi menjadi layanan dalam waktu 24 jam ke depan. Target pasar tidak perlu jauh atau rumit. Orang-orang terdekat sering menjadi pintu pertama yang paling realistis. Lingkungan sekitar memberi ruang belajar yang aman untuk menguji keahlian, memperbaiki cara kerja, dan membangun kepercayaan secara perlahan. Konsistensi lebih penting daripada kecepatan. Membuat janji pada diri sendiri untuk menyisihkan 1 jam setiap hari adalah langkah kecil yang berdampak besar jika dilakukan terus-menerus. Waktu ini menjadi fondasi untuk membangun aset keahlian yang nyata. Perjalanan ini bukan tentang hasil instan. Fokus utamanya adalah menciptakan sistem agar hidup tidak lagi bergantung pada satu sumber income. Dengan fondasi yang kuat, tekanan finansial perlahan berubah menjadi ruang bernapas yang lebih lega. Dunia terus berubah, dan keahlian perlu ikut berkembang. Belajar tidak harus selalu formal.
yang penting relevan dengan kebutuhan zaman. Proses mengasah kemampuan adalah investasi jangka panjang yang nilainya sering baru terasa di kemudian hari. Perubahan terbesar terjadi saat pola pikir bergeser dari sekadar penerima perintah menjadi penyedia solusi. Posisi ini memberi daya tawar yang lebih tinggi, baik dalam dunia kerja maupun dalam membangun peluang mandiri. Ketika kita tahu bahwa kemampuan kita bisa menghasilkan uang sendiri, ketenangan mulai hadir, bukan karena semua masalah langsung selesai, tetapi karena ada kendali. Disitulah kedamaian pikiran perlahan tumbuh, berdampingan dengan harapan yang lebih realistis. Kalau kamu merasa narasi ini relevan dengan kondisi hidupmu sekarang, jangan simpan sendiri. Di channel Income Cerdas, kita tidak menjual mimpi instan, tapi membahas cara berpikir dan langkah realistis agar penghasilan bisa tumbuh dari apa yang sudah kamu miliki hari ini. Tekan subscribe agar kamu tidak berjalan sendirian, karena satu insight kecil yang tepat seringkali cukup untuk mengubah arah finansial secara perlahan namun pasti. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Income Cerdas.